PSSI resmi memecat Indra Safri dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U20 sebagai konsekuensi kegagalan di Piala Asia U20 2025. Sebelumnya, Indra Safri menegaskan siap bertanggung jawab atas tersingkirnya Timnas U20 di fase grup Piala Asia U20 yang berlangsung di Shenzhen, China. Setelah kami di PSSI, baik saya, Wakil Ketua, dan para exco mengadakan evaluasi, kami berkeputusan untuk melepas Coach Indra Safri sebagai pelatih kepala Timnas U20 dan Timnas untuk persiapan SEA Games atau Asian Games, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir via situs resmi PSSI Minggu 23 Februari. Saya pribadi dan PSSI sangat berterima kasih atas jasa dan kerja keras yang telah ditunjukkan Coach Indra selama menangani Garuda Muda sehingga punya prestasi juara AFF dan lolos Piala Asia, ujar Erick Thohir menambahkan. Nama Indra Safri jadi perbincangan hangat setelah memimpin Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Indonesia U20 gagal melaju ke babak 8 besar seperti ditarget oleh PSSI. Indra secara terbuka mengaku siap untuk dievaluasi, termasuk kemungkinan terburuk dipecat. Bagi Indra, saat tugas selesai dijalankan, segala keputusan PSSI akan ditanggung dengan kepala tegak. Selanjutnya, PSSI akan segera mencari pengganti Indra Safri untuk melanjutkan program pembinaan sepak bola usia muda yang sudah berjalan dalam 2 tahun terakhir. Keputusan untuk melepas Coach Indra diambil secara profesional. Artinya Coach Indra juga memahami dan menerima keputusan tersebut. Secara pribadi dan organisasi hubungan kami tetap baik. Coach Indra masih dan akan tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia, lanjut Erick Thohir. Indra Safri sejatinya punya prestasi mentereng saat menangani tim kelompok umur. Ia 2 kali membawa Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF dan sukses mengantar Timnas U23 juara SEA Games 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan alasan menaturalisasi Emil Audero adalah untuk memangkas gap para pelapis saat ini yang terlalu jauh dengan Martin Paes di Timnas Indonesia. Emil Audero menjadi pemain yang dipastikan bakal dinaturalisasi PSSI untuk bisa membela Timnas Indonesia. Kabar ini dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers yang dilakukan pada Sabtu 22 Februari 2025 kemarin. Selain Emil Audero Mulyadi, PSSI juga akan mendorong naturalisasi dari Copa Lupasi dan juga Dan James. Untuk Audero, keinginan untuk menaturalisasi dirinya sebenarnya telah diutarakan PSSI sejak waktu lama. Namun Emil Audero saat itu masih punya ambisi ingin membela Timnas Italia. Erick Thohir mewajarkan hal itu karena ketika itu Emil Audero masih membela tim-tim besar seperti Juventus dan juga Inter Milan. Kita tahu bahwa para pemain mempunyai dinamika sendiri, kata Erick Thohir. Alhamdulillah, setelah proses dan diskusi yang lama, Emil Audero bersedia membela Timnas Indonesia. Nah, sekarang proses naturalisasi Emil Audero sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan kami membuat kiper Timnas Indonesia semakin kuat bersama Martin Paes, tambahnya. Erick Thohir juga memasukkan alasan PSSI ngebet menaturalisasi Emil Audero, yakni untuk memangkas gap kualitas yang terlalu jauh antara kiper pelapis dan juga Martin Paes. Sehingga dipastikan bila Emil Audero akan menjadi kiper kedua Timnas Indonesia. Kemudian Erick Thohir menyatakan kiper ketiga akan dipilih kiper muda untuk belajar. Dia atau Emil Audero sudah berpengalaman di Liga Italia. Artinya kita punya 2 kiper yang kokoh, ujar Erick. Di kiper ketiga kita prioritaskan kiper muda sehingga bisa belajar kepada senior-seniornya nanti, tambahnya. Ya, Erick Thohir juga menegaskan bila Emil Audero memilih Indonesia dengan hati. Karena banyak pihak yang masih mempertanyakan bila naturalisasi pemain menyertakan komersialisasi. Terlebih pada masa lalu, orang tua Emil Audero sempat menolak anaknya bisa membela Timnas Indonesia. Yang penting kami dari PSSI tidak mau bahwa ada kesan pemain ini bergabung karena ada komersialisasi, kata Erick Thohir. Emil Audero bergabung karena percaya dengan program PSSI yang serius. Mereka bergabung dengan hati, tambahnya. Bek kiri Go Ahead Eagles Dan James sudah bersedia membela Timnas Indonesia. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Sabtu 22 Februari di Jakarta. Dan James sendiri tampil bersama klub kasta tertinggi Liga Belanda Go Ahead Eagles. Selain itu, Dan James masih berusia 24 tahun. Pemain kelahiran Leiden tersebut berposisi sebagai bek kiri. Meskipun begitu, Erick Thohir mengaku bahwa Dan James bisa menjadi penyerang sayap kiri. Lalu yang terakhir, ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya. Untuk kertas-kertasnya aman, yaitu Dan James. Dia di Go Ahead Eagles. Dia starter, ungkap Erick Thohir.
kita memang perlu juga penebalan left back wingback yang juga bisa left main field untuk mendukung kalau sampai pemain posisi menyerang kita tentu kekurangan kedalamannya. Lanjutnya, sejak era kepelatihan Sintayong timnas Indonesia kebanjiran pemain-pemain berposisi sebagai sayap kiri. Pada era Sintayong ada 3 pemain naturalisasi baru yang berposisi sebagai bek kiri. Nama pertama adalah Shane Patinama yang debut pada 2023 yang lalu. Lalu nama kedua yang menjadi warga negara Indonesia adalah Nathan Chuaon. Nathan Chuaon menjalani debut sejak Maret 2024. Dan nama terakhir yang melakoni debut adalah Calvin Verdong pada Juni 2024. Di luar 3 nama tersebut ada nama Pratama Arhan yang menjadi langganan tetap Sintayong di sektor bek kiri. Usai pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert, perubahan besar kemungkinan bakal terjadi. Patrick Kluivert pada konferensi pers pertamanya mengingatkan bahwa menit bermain bakal jadi pertimbangan utama bisa masuk timnas Indonesia. Pratama Arhan sempat disebut-sebut bakal tersingkir mulai bisa membuktikan diri usai hijrah ke Bangkok United. Kemungkinan ada 2 nama yang terancam tersingkir, yaitu Shane Patinama dan juga Nathan Chuaon. Shane Patinama baru tampil 11 kali menjadi starter di kasta kedua Liga Belgia musim ini. Namun nama Nathan Chuaon jadi yang paling ngedes. Pasalnya pemain 23 tahun tersebut baru tampil sekali di kasta kedua Liga Inggris musim ini. Dan Nathan juga beberapa kali tampil kurang impresif di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia. Lalu siapa yang akan mengisi pos bek kiri timnas Indonesia saat jumpa dengan Australia? Patut untuk dinantikan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan 3 nama yang tengah dinaturalisasi, Emil Audero, Dean James, dan juga Joe Pelupesi telah mendapatkan persetujuan pelatih Patrick Kluivert. Jadi, ia memastikan ketiga pemain tersebut memang dibutuhkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Diberitakan sebelumnya PSSI sudah mengumumkan akan mengebut proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan juga Joe Pelupesi. Ketiganya ditargetkan akan membantu timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun terbilang mendadak, Erick Thohir mengatakan sudah berbicara dengan Patrick Kluivert sebelumnya. Mantan pemilik Inter Milan ini mengklaim sudah berdiskusi dengan tim kepelatihan untuk menaturalisasi 3 pemain tersebut. Pasti semua proses naturalisasi baik sebelumnya ataupun dengan U17, U20, pasti proses ini kita diskusikan di Badan Tim Nasional, lalu Sekjen bicara kepada para pelatih, kata Erick Thohir kepada awak media di GBK Arena Jakarta, dikutip pada Minggu 23 Februari. Dan semuanya ada tanda tangan, jadi kita enggak mau ada tutup-tutup. Oh ini pemain titipan, oh kelasnya belum, kita semua transparan, sambung Erick Thohir. Iya, Erick Thohir memastikan proses naturalisasi ini transparan karena ada tanggung jawab moral di dalamnya. Dia menambahkan, hal ini juga merupakan bagian dari upaya PSSI untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Karena ini tanggung jawab moral kita ketika pemerintah mendukung, DPR mendukung, masyarakat mendukung, jadi kita juga lakukan yang terbaik buat tim nasional kita, jelas Erick Thohir. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri menyisakan 4 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Patrick Kluivert akan bersua dengan Australia pada tanggal 20 Maret 2025, Bahrain 25 Maret, China 5 Juni, dan juga Jepang 10 Juni 2025. Di samping itu, saat ini timnas Indonesia duduk di urutan ketiga klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Skuad Garuda masih mempunyai kesempatan untuk lolos sebagai 2 tim teratas atau lewat putaran keempat kualifikasi. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh dipercaya Steve Holland tampil saat Yokohama F. Marinos di markas Sunfirst Hiroshima di Edion Peace Owing Hiroshima Minggu 23 Februari siang waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh kembali diturunkan di luar posisi terbaiknya hari ini oleh Steve Holland. Pada laga lawan Shanghai Port, Sandy Walsh diturunkan sebagai bek tengah. Pada akhir pekan ini, mantan asisten pelatih timnas Inggris tersebut menurunkannya sebagai bek kiri. Sandy Walsh main dalam formasi 4-2-3-1 sore ini. Bek 29 tahun tersebut tampil lumayan impresif saat mengawal sektor pertahanan Yokohama F. Marinos. Dirinya bermain 74 menit pada laga ini. Sandy Walsh sukses mencatatkan 7 sapuan dan juga 3 intercept sepanjang laga. Selain itu, bek timnas Indonesia tersebut berhasil melakukan 56 sentuhan dan juga mencatatkan 85% akurasi umpan sukses. Penampilannya di babak pertama kurang agresif. Sandy Walsh terlihat masih butuh adaptasi dengan sistem permainan tim. Dirinya lebih banyak fokus untuk membantu pertahanan. Namun di babak kedua, kelengahan di areanya harus dibayar mahal. Sandy Walsh gagal mencegah umpan silang mengarah ke kotak penalti timnya.
Hal ini berbuah kemelut dalam kotak penalti dan menghasilkan tendangan penalti buat lawan usai wasit melihat ada handballs. Rio Cermen sebagai eksekutor sukses menunaikan tugasnya dengan sempurna. Meski kiper telah membaca arah tembakan tersebut. Usai momen tersebut, dirinya mulai berani untuk menyerang sampai ke pertahanan lawan. Namun tak ada peluang yang berhasil dikreasikannya dari sandal. Kebersamaan Sandilwas hanya berlangsung 74 menit. Dirinya digantikan oleh Toichi Suzuki yang juga debut di klub. Ini jadi penampilan kedua Sandilwas bersama klub asal Jepang tersebut. Penampilan perdananya terjadi saat laga terakhir Liga Champions Asia di markas Shanghai Port. Kala itu, Yokohama F. Marino sukses menang 0-2. Pelatih Venezia FC Jose Bode Francisco memberikan apresiasi sekaligus kritik kepada Ceitses dan juga kawan-kawan yang bisa menahan imbang Lazio dalam lanjutan laga Liga Italia Sabtu 22 Februari malam. Venezia yang masih berusaha untuk keluar dari zona degradasi bisa menahan imbang Lazio tanpa gol hingga laga bubar. Capaian tersebut tergolong apik lantaran Lazio merupakan salah satu kesebelasan tertajam musim ini di Italia selain Inter Milan dan juga Atalanta. Hanya saja hasil imbang melawan tim papan atas itu tak sepenuhnya membuat De Francesco benar-benar puas. Di sisi lain De Francesco juga melihat andai kasunya bisa membuat Lazio kewalahan. Namun tetap hal itu tak menjadikannya senang 100%. Tim ini agresif bahkan pada babak kedua, dan seiring waktu berjalan, Lazio kesulitan dan terus kesulitan saat kami menekan dan berjuang meraih kemenangan. Fans begitu baik dalam segala hal, kami membutuhkan mereka untuk mencetak sejarah. Hari ini kami menginginkan kemenangan untuk mereka dan untuk diri kami sendiri, kata De Francesco, sumber situs resmi Venezia. Ya, setelah menahan imbang Lazio, Venezia akan berhadapan dengan Atalanta pada pekan ke-27 Serie A yang berlangsung pada Jumat 1 Maret. Seperti yang dilontarkan oleh De Francesco, Ceitses dan juga kawan-kawan butuh kemenangan demi meninggalkan zona degradasi. Saat ini, Venezia ada di peringkat ke-19 dengan 17 poin. Tertinggal 6 poin dari Parma yang berada di peringkat ke-17 atau zona aman. Teka-teki siapa sosok direktur teknik atau Dirtek PSSI yang baru akan segera terjawab. Sebab Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji akan mengumumkan nama Dirtek baru tersebut pada akhir Februari ini. Sosok Dirtek Timnas Indonesia memang masih menjadi misteri. Walaupun rumor-rumor tetap bermunculan seperti legenda sepak bola Belanda keturunan Maluku yakni Simon Tahamata yang dikabarkan bakal mengisi kursi tersebut. Kendati begitu, Erick Thohir mengakui kalau sampai saat ini PSSI masih bernegosiasi dengan sosok yang bersangkutan. Yang pasti, dia berharap prosesnya dapat segera rampung sehingga dapat diumumkan pada tanggal 28 Februari 2025. Targetnya tanggal 28, seperti yang saya sampaikan. Maunya dipercepat tapi belum, karena kan biasa. Negosiasi kontrak berapa lama, job desk-nya apa, bebannya apa, saya belum tanda tangan sampai hari ini. Masih ada waktu 6-7 hari, ya siapa tahu dapat, kata Erick Thohir kepada wartawan dikutip pada Minggu 23 Februari. Erick menambahkan kalau dirinya telah memberikan penawaran kepada calon Dirtek Timnas Indonesia dan masih belum ada balasan. Tapi dia menegaskan jika mencapai kata sepakat, maka PSSI akan segera mengumumkannya. Tadi saya masih pantau lagi, proposalnya kita sudah kirimkan 3 hari yang lalu, tapi belum direspon. Ya sabar, namanya juga pengen, ujarnya. Jadi mudah-mudahan ya, kalau Senin sepakat dengan isi kontraknya, ya baru kita umumkan. Tanggal 27-28 Februari, pungkas Erick. Ya, nantinya tugas Dirtek PSSI adalah meninjau para pelatih Timnas Indonesia. Posisi ini membawahi kepelatihan, youth development, dan hal serupa. Selain menjalankan program kepelatihan, tugas Dirtek PSSI juga memantau bakat pesepak bola muda di tanah air. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret dengan bertemu Australia. Ketika ditemui dalam sebuah acara di Jakarta pada Sabtu 22 Februari sore, Erick Thohir memaparkan rencana Timnas Indonesia sebelum bertolak ke negeri Kangguru. Yang saya tahu sebagian akan kumpul di sini, karena Liga akan berhenti 4 hari sebelum FIFA Matchday. Jadi komitmen selama 3 tahun, jadi Liga akan mensupport. Jadi pemain-pemainnya bisa training di awal, kata Erick Thohir. Sementara itu pemain-pemain yang berkarir di Eropa bakal langsung bergabung di Australia dan tidak berkumpul di Indonesia. Beberapa pemain saya rasa yang internasional langsung ke sana karena kayak Martin Paes dari Dallas ke Eropa berapa jam itu mungkin bisa 24 jam, lebih kali sama transit. Jadi ya sebagian besar yang dari luar negeri ke sana, jelas Erick Thohir.
Di sisi lain, pelatih Patrick Kluivert belum memutuskan pemain yang akan dibawa dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun beberapa hari yang lalu, Ketua Badan Tim Nasional atau PTN Sumarji menyatakan ada 27 pemain yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia dalam rangka menghadapi Australia. Setelah duel menghadapi skuad Socceroos, Timnas Indonesia akan meladeni Bahrain dalam laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 25 Maret. Poin dari dua laga tersebut penting dalam menjagakan skuad Merah Putih menuju Piala Dunia 2026. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.